ketika kita tanam di bulan Desember, apalagi bulan 1, itu sudah sangat terlambat, terutama di dataran rendah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih bersama Brebes Porang Kusno Al Raja. Posisi di 27 meter di atas permukaan laut, yaitu dataran rendah yang cukup panas. Untuk hari ini tanggal 31 Desember 2021, penghujung tahun ya, hari ini tanggal 31. Saya berada di lahan porang yang pertama yang tahun kemarin saya nanam di sini. Akan tetapi saat ini lahan diolah kembali. Ini sudah 2 kali pengolahan setelah bulan Agustus kemarin saya olah. Saya cetak di di traktor, kemudian dicetak. Akan tetapi ketika kita menunggu bibit, akhirnya tumbuh kembali rumput-rumputnya. Nah, contohnya nanti kita lihat ya. Semacam ini nampak di hadapan kita. Jadi ini merupakan satu bedengan yang sudah saya bikin waktu itu. Kemudian karena dibiarkan terlalu lama, akhirnya tumbuh rumput kembali. Nah, ini macam porang-porang yang tumbuh secara alami, karena ini adalah bekas kita tanam porang di sini dan juga di sana. Jadi ini banyak nanti porang-porang yang tumbuh, dan mungkin nanti akan saya ambil seperti itu, diolah kembali, dan porang-porang yang tersisa di sini adalah nanti saya ambil dan saya pindahkan. Kenapa saya pindahkan? Jadi timbul pertanyaan, kenapa saya pindahkan, kan begitu. Sementara ini kan menjadi gulutan, kemudian tinggal tanam saja. Yang lainnya tinggal tanam. Oke. Jadi saya sering mengatakan bahwa tanam porang itu adalah ada masanya, ada waktunya, kapan harus ditanam, kemudian kapan panen. Nah, semua juga begitu, semua tumbuhan kapan ditanam dan kapan panen. Akan tetapi untuk porang adalah punya siklus yang sangat terbatas, yaitu di musim penghujan. Nah, pada dasarnya ketika kita memelihara bibit pun, menyimpan bibit pun, itu akan bertunas secara alami, yaitu di mulai bulan 8. Secara alami, karena memang porang itu tumbuh membutuhkan air, sangat membutuhkan air sebetulnya. Akan tetapi tidak boleh tergenang air. Nah, sementara ketika yang paling cocok untuk porang itu secara alami juga, bahwa
mereka mulai tumbuh bertunas di bulan 8, 9, 10, 11 ke sana pertumbuhannya. Nah, ketika kita tanam bulan 12, kenapa kita tanam bulan 12? Berarti fase pertumbuhannya hanya 12, 1, 2, 3, 4. Ketika tanam bulan 12, bulan 1 penunasan, bulan 2 mungkin baru berdaun serempak, kompak, bulan 3 sudah di sini sudah amsyong. Jadi sudah terlalu panas di sini. Ini kita ceritakan di dataran rendah. Di sini bulan 4 itu sudah loyo semua dan bulan 5 habis. Nah, untuk itu kenapa ini saya pindah-pindahkan menjadi ke sana itu nanti di blok. Jadi sana tuh porang semua itu hasil pindahan-pindahan dari sini dan juga dari sana nanti. Yang ini saya akan tanami cabai keriting ya. Nah, untuk itu berarti di sini saya konsekuen ya dengan omongan saya bahwa bulan 12 stop di sini tanam porang. Nah, ini juga saya yang mindahin ke sana tuh, ke sana kemudian ke sana. Itu termasuknya karena memang dari sini kalau tidak dipindah nanti akan tertutup mulsa, karena ini akan dikasih mulsa ya, dia kasih mulsa. Jadi maka dari itu yang tumbuh-tumbuh ada berserakan di sini, bertebaran di sini, saya pindah-pindahkan disatukan ke sana. Itu pun mudah-mudahan tumbuh baik ya, karena kita tidak usah beli, ini kita cuma mindahkan saja ya, mindahkan saja. Mudah-mudahan mereka bisa tumbuh sehat setelah dipindahkan seperti itu. Akan tetapi ketika kita tidak pindah pun mereka akan mati karena tertutup mulsa. Maka dari itu daripada tidak, lebih baik kita pindahkan daripada di sini pun nanti mati tertutup mulsa seperti itu. Dan ini adalah contoh ya, contoh yang porang-porang yang akan kita pindah. Itu nampak di hadapan kita itu adalah porang-porang yang masih tertanam ya, di lahan. Kemudian karena ini mau diolah kembali dan nanti ditutup mulsa, maka yang seperti ini kita harus pindahkan. Seperti yang saya katakan tadi, kalaupun tidak dipindah nanti akan mati tertutup mulsa. Tapi kalau dipindah mudah-mudahan bisa hidup ya, hidup dengan baik dan normal. Seperti kita lihat di sini, padahal ini kita ambil dengan tanahnya, tapi karena panas memang nampak loyo begini ya. Nanti ketika ditanam pun dia akan loyo dulu. Maka ketika kita berpikir ke masalah bibit cabutan, saya heran ya, kenapa direkomendasikan. Kalau saya ada yang nanya, ini gimana kalau sekarang tanahnya bibit cabutan saja, karena di sini sekarang sudah tidak ada bibit. Saya bilang janganlah pokoknya. Itu akan rugi waktu, karena siklus pertumbuhan porang dari mulai saat ini bulan Desember untuk di dataran rendah terutama, saya kembali katakan bahwa sangat singkat. Walaupun ini sudah seperti ini nanti ada stres, kemudian ada penyesuaian. Ini juga membutuhkan waktu. Tidak baiklah sebetulnya. Maka ketika ada orang nanya, sebaiknya buat yang sudah paham dengan porang, ada pemula yang ngotot pengen nanam bulan Desember, apalagi dengan bibit-bibit yang baru bertunas, itu sebaiknya dihadang saja lah. Janganlah, lebih baik tahun depan, karena kita rugi waktu dan juga rugi tenaga. Pokoknya kalau kita mau jujur dengan kenyataan yang ada, ini mesti semua juga mengalami ya, bahwa ketika kita tanam di bulan Desember, apalagi bulan 1, itu sudah sangat terlambat, terutama di dataran rendah yang siklus pertumbuhannya tidak begitu lama, karena bulan 3 dan 4 itu sudah panas di sini. Ketika mereka
mau bertunas pun mungkin sudah tidak tahan, dan nanti kataknya juga tidak seimbang, kataknya kecil dan tumbuh tunasnya pun lebih kecil dari tunas awal atau batang awal. Jadi kita rugi. Untuk yang normal yaitu tunas yang tumbuh akan lebih besar 2 kali lipat paling tidak dari tunas yang awal. Untuk lahannya di sini termasuknya lahan sangat bagus ya, untuk tanahnya tuh seperti ini. Bahkan mungkin ada sahabat petani yang mungkin waduh eman-eman, sebetulnya ini adalah lahan porang yang sangat bagus. Emang di sini bagus. Kemarin juga maksimal, padahal saya pemupukan tidak begitu intensif ya, akan tetapi bagus. Nah, ini di sini nanti untuk pemindahan sampai ke sana nanti yang agak rimbun dengan pepohonan. Soalnya apa? Ketika kita mindahkan yang sudah seperti itu kalau terlalu panas nanti akan layu ya. Ini juga sudah agak bangkit ya, sudah agak bangkit sini. Itu nanti di yang sebelah sana itu kan agak besar-besar ya. Oke. Mungkin ke sana ya nanti gitu. Oke. Intinya di hari ini, yaitu di tanggal 31 Desember ini, saya kembali katakan bahwa untuk para pemula yang mungkin ngotot ingin menanam di bulan sekarang, ini sudah besok tuh sudah bulan 1 ya, bulan 1. Jadi ini saya harapkan Anda menunda saja penanamannya untuk tahun depan. Ya, jadi insunya rugi. Kalau kita nanam dari bibit katak kuncupan atau umbi kuncupan, ekor kuda, dan semacamnya ya, apalagi cabutan, itu tidak bagus. Tidak bagusnya kenapa? Kita hitung kembali ya, hitung kembali siklus pertumbuhannya. Di sini di dataran rendah ini siklus pertumbuhannya sampai bulan 5 itu sudah habis. Bulan 3, bulan 4, saya bulan 4 waktu tahun kemarin gali umbi untuk produksi ya. Bulan 2 saya sudah hasilkan katak untuk dari tunas-tunas pertama. Dan untuk yang sekarang yang di areal sawah sana, sekarang sudah banyak katak yang sudah siap diambil. Cuman saya belum ambil. Artinya di sini itu beda dengan di dataran tinggi. Ini monggo ya kalau dataran tinggi yang nanti musim hujannya mungkin agak jauh ya ke sana di bulan 6, 7, 8 juga mungkin, ataupun ketika tidak hujan pun di sana mungkin rimbun ya, jadi rada adem. Kemudian suhunya juga di sana beda dengan di sini. Di sini saat ini 30 bulan Desember loh, 30 derajat Celcius saat ini. Nanti kita bisa lihat ya. Maka dari itu ini khusus untuk dataran rendah. Yang mau nanam bulan-bulan sekarang stop. Nah, katanya bolehlah tapi dengan polybag, silakan. Akan tetapi hitung-hitungannya akan rugi juga. Karena bibit polybag kita beli contohnya 2.500. Sementara 2.500 itu dari hasil tanam mereka itu dari katak yang isinya 400 atau 800 1 kilonya isinya. Kalau dihitung bijiannya berapa? Nah, sekarang kalau sudah tumbuh seperti itu, padahal sebesar itu nanti jadinya. Sama, kalau kita tanam juga dari kataknya langsung sebesar itu, setelah jadi tumbuh kemudian ditanam juga sebesar itu, maka jatuhnya rugi untuk bibitnya, mahal, kenanya mahal, jadi tetap rugi. Maka dari itu stop untuk tanam bulan Desember, apalagi bulan 1. Ini untuk dataran rendah. Silahkan kalau untuk dataran tinggi. Tapi kalau penjual, maaf nih, kalau penjual bilangnya oke, boleh, silakan, bagus, tumbuh iya, maksimal enggak, seperti itu. Ya, Berbes Porang, Kusnal Raja datang hanya untuk sharing. Kita bukan master. Di sini tidak ada yang master dan non master. Yang ada kita adalah sudah melakukan, yang belum berarti pemula.
kita hanya berbagi pengalaman yang telah kita lakukan, yang telah kita alami. Kemudian apabila itu adalah membuat kerugian, maka kita katakan rugi. Jangan hanya keuntungan pribadi menjual bibit kemudian katakan bisa, bagus, padahal itu omong kosong. Omong kosong. Kalau kita mau jujur, contoh untuk bibit cabutan. Silakan yang mayoritas, jangan minoritas ya, mayoritas tumbuh dari bibit cabutan itu berapa persen. Kemudian, saya ada 80% yang jadi. Cuman 2 orang, berarti minoritas. Sisanya semuanya mungkin di 30%. Nah, itu kita jujur saja biar sahabat petani porang pemula, terutama pemula yang belum pernah merasakan itu nanti sangat terobsesi dengan porang, kemudian tidak memikirkan siklusnya dan sebagainya. Yang penting katanya boleh tumbuh iya, tapi maksimal kagak ya, seperti itu. Dan juga kita selalu berharap buat para petani yang sudah menanam, kemudian sedang istilahnya ada fase pertumbuhan, kemudian sampai sudah generatif, mudah-mudahan diberikan selalu kemudahan, kelancaran, dan juga berkah dari Tuhan ya, yaitu mudah-mudahan diberikan istilahnya ridhonya. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti atau dipahami oleh para sahabat petani porang. Mohon jika nanti ada yang bertanya masalah saya akan nanam saat ini di bulan ini, untuk terutama dataran rendah, tolong dikasih ingat bahwa sebaiknya ditunda saja ya, karena kita tidak nanam saat ini mungkin adalah kesuksesan yang tertunda, bukan kegagalan. Tapi apabila kita maksa nanam di bulan ini, Desember, apalagi bulan 1, itu adalah kegagalan, bukan kesuksesan tertunda, tapi kegagalan, kerugian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.